Zaa, yakin lu, kita sama sekali buta dengan tempat ini, ucap Indra dengan suara bergetar, entah karena disebabkan dinginnya malam atau karena tercekam rasa takut. Mas Dikin, tolong turunin ransel saya, pinta saya kepada Mas Dikin, sambil meletakkan tas pinggang yang saya bawa ke bawah kursi. Saya tidak mau kujang, keris yang saya bawa ini akan menghambat perjalanan kami. Itu ransel ngapain dibawa, Za? Tinggal aja di mobil, tanya Minto dengan penuh rasa keheranan melihat saya ikut serta membawa ransel. Aneh kamu, Za, apa sih isinya itu ransel? Sepertinya berat banget, terlihat Indra mencoba mencari tahu tentang isi ransel yang saya bawa sambil tangannya terlihat meraba-raba ransel yang tampak terlihat penuh dengan isinya. Awas kamu, Za, jangan berbuat yang aneh deh, bisa kita celaka nih, ucap Minto memberikan peringatan. Iya Pak, bisa repot kalau terjadi sesuatu di tempat yang sepi seperti ini. Kini Mas Dikin sedikit khawatir melihat apa yang selanjutnya akan saya lakukan. Udah jangan mikir yang aneh-aneh, sebaiknya kita jalan sebelum tertinggal jauh dari Hesti, jawab saya untuk mengingatkan suara motor Hesti yang kini tidak terdengar lagi. Terus ini mobil gimana Pak, ditinggal di sini aja? Tanya Mas Dikin khawatir untuk meninggalkan mobil di tempat yang agak sepi dan menjauhi jalan setapak yang akan kita lalui. Yah, kalau Mas Dikin berani nunggu di sini, boleh juga tuh, ledek Minto mengetes keberanian Mas Dikin. Wah, enggak berani saya Pak, jawabnya sambil menatap ke kegelapan malam. Dengan bermodalkan senter yang memang sengaja sudah saya persiapkan sebelum berangkat, kami mulai menapaki jalan setapak. Jalan ini terlihat tidak terlalu banyak dilalui banyak kendaraan selain jalannya yang sudah rusak. Jalan ini sepertinya hanya diketahui beberapa gelintir orang saja yang memang mempunyai tujuan ke tempat ini. Hingga akhirnya langkah kami menemui akhir dari jalan yang beraspal. Yakin nih, Za? Saya hanya mengangguk tanpa menunjukkan rasa khawatir yang saya rasakan. Tempat ini sangat terasa sepi, dingin dengan kumpulan pohon besar yang seolah-olah mengawasi kami dengan sejuta misterinya. Mas Dikin, apakah ini sudah masuk kawasan hutan BTR di mana Mbah Warsono tinggal? Tanya saya mencoba mencari tahu di mana saya berada saat ini. Belum Pak, kita belum memasuki kawasan itu, ini hanyalah deretan hutan sebelum kita memasuki hutan yang kita maksud, jawab Mas Dikin. Masih jauh? Tanya saya kembali. Cukup jauh Pak. Tatapan saya kembali menatap jalan setapak yang terlihat tidak berujung dalam gelapnya malam dan kabut tipis yang menghalangi pandangan mata. Hanya ada dua pilihan di antara langkah kaki yang terhenti ini, mengurungkan niat mengikuti Hesti dan hidup dalam rasa penasaran, atau tetap mengikutinya dengan resiko yang tidak kami ketahui di depan sana. Setelah berdebat cukup lama akhirnya kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan ini, hingga akhirnya setelah semakin jauh kami melangkah, tatapan mata kami terhenti pada suatu titik di mana motor yang dikendarai Hesti terlihat terparkir. Hati-hati Za, nanti kita bisa ketahuan, terlihat Minto mencoba memperingati saya sambil berjalan mengendap menghampiri motor yang terparkir. Mata kami serempak mencoba mencari keberadaan Hesti dalam gelapnya malam. Saya coba mengarahkan senter untuk menembus kegelapan malam. Gila rasanya ketika saya harus memutuskan arah langkah di mana kami sangat terasa sangat asing dengan tempat ini. Bayangan saya tentang ancaman hewan-hewan malam yang mungkin sedang mengintai kami bagaikan sebuah teror yang memberikan saya peringatan untuk membatalkan pencarian ini. Coba lihat itu Pak, ucap Mas Dikin sambil menunjuk sebuah jalan setapak kecil dengan bebatuan besar yang berpola seperti layaknya sebuah anak tangga hasil karya alam. Bagaimana feeling kamu Indra? Tuh? Tanya saya kepada Indra dan Minto. Sepertinya itu jalannya Za, jawab Indra. Tatapannya terlihat jauh menatap anak tangga. Keterbatasan daya penglihatan kami hanya menyisakan sebuah tanda tanya besar akan apa yang akan kami temui di kegelapan sana. Terlihat Minto menghisap rokoknya lebih dalam lagi, tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang dia rasakan. Sumpah Za, saya takut banget, ucap Minto. Za, kamu bawa kujang keris itu kan? Kali Indra mencoba menghimpun keberaniannya, dia berharap kujang keris ini bisa memberikan sugesti keberanian yang lebih dibanding yang sekarang dia rasakan. Bawa. Ayo berangkat, entah ini kebohongan yang baik atau yang buruk, saya hanya berharap ini akan menjadi sebuah awal jawaban dari semua kejadian aneh yang saya alami selama ini. Za. Duh, apalagi sih tuh? Nada bicara Indra kini agak meninggi, terlihat Minto memegang perutnya dengan wajah menegang. Kamu kenapa tuh? Kram perut? Tanya saya penuh kekhawatiran. Saya sakit perut.
Astaga tuh, perut kamu benar enggak bisa diajak kompromi nih. Indra menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mencoba menahan tawanya. Tangkap tuh, terlihat Minto menangkap botol air minum kemasan yang memang sengaja saya simpan di dalam ransel. Tapi di mana? Ucap Minto dengan raut wajah kebingungan. Yang pasti bukan di sini tuh, gila aja lu buang hajat di depan kami. Di sana saya coba memberikan solusi dengan menunjuk ke rimbunan semak belukar. Terlihat Indra dan Mas Dikin kini sudah tidak bisa lagi menahan tawanya, tapi semuanya kembali menjadi sunyi seiring isyarat yang saya berikan untuk menghentikan semua keriuhan ini. Tampak keraguan terlihat dari wajah Minto untuk menyingkap rimbunan semak belukar yang kini ada di hadapan matanya. Tega lu semuanya, sebuah ucapan yang mengiringi tubuh Minto menghilang dalam rimbunnya semak belukar dan meninggalkan kami dalam kegelapan malam. Senter yang menjadi harapan kami untuk menembus kegelapan malam kini sudah menjadi sumber penerang bagi Minto. Ndra, terdengar suara Minto yang berharap balasan dari kami. Saya di sini tuh, berisik lu, jawab Indra agak sengit. Kurang lebih 7 menit berlalu kesunyian ini, hingga terdengar kembali suara Minto memanggil nama saya. Isyarat yang diberikan Indra untuk tidak menjawab panggilan itu, mengurungkan niat saya untuk menjawabnya. Hingga akhirnya terdengar kembali suara panggilan Minto, tapi kali ini suara yang terdengar seperti suara seseorang yang sedang dilanda kepanikan, disusul dengan suara benda terjatuh dalam rimbunnya semak belukar, rasa panik dan khawatir. Akan kondisi Minto begitu kami rasakan, prasangka buruk akan gangguan hewan liar yang menyerang Minto dalam kegelapan malam begitu mendominasi di antara prasangka yang ada. Tanpa menunggu aba kami berlarian menerjang gelapnya malam dan semak belukar yang menghadang. Cahaya senter yang masih menyala cukuplah menunjukkan keberadaan Minto. Tuh, kenapa lu tuh? Sadar, ucap Indra dengan paniknya sambil menggoyangkan tubuh Minto yang terbaring dalam rimbunan. Dari raut wajahnya tidak menggambarkan dengan apa yang dinamakan kerasukan, ini lebih menunjukkan pada raut wajah keterkejutan terhadap sesuatu. Jari-jari tangannya mencoba menunjukkan sesuatu tapi semua tidak berjalan selaras dengan mulutnya yang terkunci rapat. Matikan cahaya senternya, perintah saya pelan pada Mas Dikin sambil memberikan isyarat untuk menghentikan percakapan. Begitu menyadari terdengar suara samar dari kejauhan, tapi perlahan demi perlahan suara itu kian mendekat hingga akhirnya menampakkan wujudnya, seorang wanita dengan 3 orang pria yang menemaninya. Saya bisa memastikan sosok wanita itu adalah Hesti, sedangkan untuk 3 pria yang mendampinginya, saya masih berusaha mencari tahu siapa mereka, hingga akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa sosok yang terlihat dengan pakaian unik serta pernak-pernik yang dikenakannya mengingatkan saya akan sosok dengan profesi sebagai orang pintar yang dulu pernah mengadakan ritual di mes. Sedangkan pria yang satu lagi terlihat sebagai asistennya, orang itu terlihat sangat tidak normal dengan bentuk tangan kanan yang lebih panjang dibandingkan tangan kirinya. Sedangkan sosok pria yang lain terlihat tidak banyak bicara, terkesan hanya sebagai pendamping Hesti, dan benar saja ketika Hesti berpamitan kepada orang pintar itu, orang tersebut langsung bergerak menaiki motor lalu pergi bersama Hesti meninggalkan tempat yang belum terpecahkan misterinya ini. Setelah terlibat perbincangan yang tidak terlalu lama, sosok orang pintar dan asistennya tersebut menaiki anak tangga berbatu alam dan hilang dalam kegelapan malam. Melihat kedua orang tersebut tidak terlihat lagi keberadaannya, perhatian kami kembali tertuju pada sosok Minto yang masih terbaring dengan celana yang belum dikenakannya. Bergegas saya berinisiatif membantu mengenakan celana pada tubuh Minto. Mas Dikin, bantuin saya, pinta saya kepada Mas Dikin untuk membantu mengenakan celana pada tubuh Minto. Dengan sigapnya Mas Dikin berusaha membantu Minto untuk bangun, begitu juga dengan Indra, hingga akhirnya mereka berpandangan satu sama lain. Sial, maki Indra sambil mencoba mencium telapak tangannya. Begitu halnya dengan Mas Dikin, dia tampak sibuk mengelapkan tangannya pada rimbunan semak belukar. Cahaya senter saya menemukan botolan air mineral yang saya berikan masih tampak utuh berada di tanah tanpa ada tanda sudah digunakan. Cukuplah tanda-tanda ini untuk saya mengartikan apa yang sedang terjadi. Akhirnya dengan menggunakan air yang ada, Indra dan Dikin membersihkan tangannya dari kotoran yang menempel. Setelah cukup lama akhirnya Minto bisa menguasai kembali rasa ketakutannya. Tatapannya terlihat mencari sesuatu di antara rimbunan belukar tempatnya tadi membuang hajat. Gara-gara lu toh hilang tuh target kita si Hesti, kita jadi enggak tahu apa dia lakukan di sini, gerutu Indra sambil melihat Minto yang terduduk di tanah. Jadi bagaimana Pak Reza, kita lanjutkan atau enggak nih? Tanya Mas Dikin. Saya mengerti dengan maksud pertanyaan Mas Dikin. Tujuan pertama kami hingga akhirnya kami menginjakan kaki di tempat ini tidak lain karena rasa penasaran dengan apa yang dilakukan Hesti di tempat ini.
kepergian Hesti tidak akan menyurutkan langkah kami untuk mengetahui tempat apa yang Hesti datangi dan apa yang dilakukannya di sana. Andaikan memang di balik kegelapan itu ada suatu rumah, setidaknya Minto dan yang lain bisa membersihkan diri dari kotoran dan menghilangkan bau yang semakin menusuk hidung. Lanjut jawab saya, mantap. Sebaiknya jangan Za, tempat ini sepertinya beneran angker. Kini terdengar Minto bisa mengucapkan sesuatu setelah sekian lama terkunci dalam kebisuan. Seiring ucapan yang keluar dari mulut Minto, rasa penasaran saya tentang apa yang Minto alami kembali hadir. Sebenarnya apa yang lu lihat tuh? Za, mungkin saya akan kalian anggap gila atau mengada-ada. Dari awal perasaan saya sudah enggak enak. Di saat keinginan saya untuk buang hajat sepertinya akan segera berakhir, saya melihat sesuatu. Apa tuh? Indra mencoba memberikan sebatang rokok pada Minto. Awalnya saya berpikir suara yang timbul di antara rimbunan di depan saya adalah suara yang disebabkan oleh angin atau binatang malam lainnya. Akan tetapi perlahan demi perlahan Minto menghentikan ceritanya dan berusaha menyulut rokok lalu menghisapnya dalam. Perlahan rimbunan semak belukar itu mulai tersibak. Saya melihat seekor ular besar, sangat besar. Andai saya gambarkan badan ular itu sebesar batang pohon kelapa dengan sisiknya yang berwarna hitam. Mendengar perkataan Minto, saya langsung berpikiran bahwa kejadian ini adalah hal yang normal. Di tempat seperti ini di mana pohon besar dan semak belukar begitu mendominasi, sangat terasa wajar akan kehadiran binatang-binatang liar, seperti ular, babi ataupun macan, jadi terasa tidak ada yang aneh dengan apa yang disaksikan Minto. Menurut saya itu ular piton biasa tuh, ucap saya memotong perkataan Minto. Lu bisa ngomong gitu Zat, saya yang menyaksikan sendiri dengan mata kepala ini, enggak akan bisa berkata seperti itu. Di saat saya melihat bagian kepalanya, kepala ular itu terlihat menatap saya dengan sorot mata yang tajam, mata itu terlihat meruncing di setiap sudutnya dengan warna merah menyala di kedua matanya. Astaga tuh, masa sih? Terlihat Indra mulai merasa ketakutan mendengar cerita Minto. Yang paling tidak masuk akal, saya melihat seperti ada mahkota ada di atas kepala ular itu. Sumpah Za, desisan dan sorot mata ular itu enggak akan bisa saya lupakan. Dalam waktu yang cepat terlihat Minto berusaha menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Saya bisa melihat rasa keberanian yang sebelumnya masih membara di wajah Indra, Minto dan Dikin kini terlihat mulai meredup. Sebaiknya kalian tunggu di sini, biar saya yang melanjutkan sendiri, ucap saya sambil bergegas untuk melangkah menaiki gundukan batu alam yang menyerupai tangga. Jangan gila lu Za, saya tetap ikut. Terlihat Indra kini berdiri menyusul langkah saya, hingga akhirnya Minto dan Dikin mengikuti apa yang dilakukan Indra. Rasa dingin, letih dan lapar yang kami rasakan seakan berjalan seirama dengan jarum jam yang mengantarkan malam berjalan menuju ke kesempurnaan. Dengan sejuta misterinya, ingin rasanya menghentikan langkah kaki ini dan berkata menyerah akan sebuah kata pembuktian, hingga akhirnya tatapan mata kami menangkap sebuah rumah. Sebuah rumah yang terlihat sangat sederhana seperti layaknya rumah di pedesaan yang tertinggal. Cahaya obor terlihat menerangi sekitar rumah, begitu juga dengan satu titik cahaya lilin yang terlihat memancarkan cahayanya dari dalam rumah. Endra, ucap saya pelan sambil berharap usulan yang keluar dari mulutnya. Tatapan Indra terlihat begitu tajam menatap bangunan yang dalam hitungan beberapa langkah lagi kami akan mencapainya. Rasa curiga terpancar dari wajahnya, begitu juga dengan tatapan Minto dan Mas Dikin. Entah apa yang akan kami temui di sana. Kini tatapan Indra terlihat berpaling ke arah Minto dan Mas Dikin. Terlihat anggukan dari kepala mereka, seakan sudah mengerti akan langkah selanjutnya yang akan kami lakukan. Permisi, ucap saya setibanya di rumah itu. Lama tidak terdengar jawaban dari dalam rumah yang tampak tertutup rapat dan hanya menyisakan sebuah jendela yang dibiarkan terbuka. Pak, terdengar lirih suara Mas Dikin diiringi jari tangannya yang menunjuk pada sosok yang terlihat diam mematung menatap kami. Dalam gelapnya malam dan sinar cahaya yang bersumber dari obor, kami masih bisa melihat wajah sosok yang menatap kami dengan tatapan dinginnya. Orang ini sama dengan orang yang kami lihat dalam kegelapan malam. Seorang dengan bentuk tubuh tidak normal di antara kedua belah tangannya. Permisi Pak, kali ini Minto kembali berusaha menyapa pria tersebut. Dari raut wajahnya terlihat ketidaksenangan dan kecurigaan atas kehadiran kami. Lama dia terdiam dengan tatapan mata yang sama. Siapa kalian? Mau apa kalian? Sebuah suara yang terdengar serak terucap dari mulutnya yang terlihat seperti mengunyah sesuatu. Kami hanya bisa terdiam dan tidak bisa menjawab apa yang ditanyakannya. Sepertinya kami terbius dengan keanehan dan kemisteriusan yang ditunjukkan orang tersebut. Siapa kalian? Mau apa kalian?
Kali kedua ini nada suara terdengar seperti melengking diiringi dengan lemparan batu dari tangan kanannya. Serentak kami memundurkan langkah merasa terancam dengan sikapnya yang terlihat mulai agresif. "Dolada siapa?" di luar terdengar sebuah suara dari dalam rumah dan menghentikan keagresifan orang tersebut. Tidak berapa lama terlihat sesosok pria yang terlihat masih muda keluar dari dalam rumah. Senyum ramah terlihat dari wajahnya. Ada perasaan tenang dan menyejukkan yang terpancar dari wajah orang tersebut. Mungkin andai wanita yang menatap orang ini niscaya dia akan jatuh hati dalam pandangan pertama. Terlihat tangannya memberikan isyarat kepada lelaki bertangan tidak normal itu untuk menjauhi kami, hingga akhirnya orang tersebut beranjak menjauh dan duduk dalam kegelapan malam. "Maafkan Mbah Bendol, dia yang menemani dan membantu saya di sini," ucapnya sambil mempersilahkan kami untuk duduk di teras yang beralaskan kayu. Entah mengapa tidak ada perasaan takut atau curiga melihat keramahannya. "Kalau boleh tahu, kalian siapa dan apa tujuannya ke sini?" tanyanya dengan ramah. Dari nada suaranya yang ramah, entah mengapa saya berpikir bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Pertanyaan yang dia lontarkan ibarat pertanyaan pemancing atas segala sesuatu yang mungkin sudah diketahuinya. Akhirnya kami memperkenalkan diri dan beralasan bahwa kedatangan kami bukanlah sesuatu yang disengaja alias tersasar. "Yakin kalian enggak berbohong?" tanyanya lagi sambil melinting selembar daun jagung yang berisi tembakau. Terlihat Indra, Minto dan Mas Dikin tampak berpikir keras untuk memberikan sebuah alasan. "Sebenarnya tadi kami mengikuti seorang wanita, Pak," ucap saya tanpa berusaha menutupi. Zaa, sebuah pukulan dari siku Minto bersarang di lengan saya. Sepertinya Minto mencoba menahan saya dari berbicara jujur. "Panggil saya Mbah Wodo," teruskan ucap bapak tersebut dan mulai menghisap rokok jagungnya. "Wanita itu saya kenal dengan nama Hesti. Tadi dalam perjalanan saya melihat Hesti membelokkan arah ke sebuah jalan setapak yang ternyata berujung di rumah Mbah Wodo." "Apa yang membuat kamu penasaran mengikutinya?" Kini nada bicara Mbah Wodo terdengar lebih berat. "Saya penasaran dengan apa yang dilakukan Hesti di tempat tersembunyi seperti ini." Wajah Mbah Wodo seketika berubah seperti orang berpikir. "Sebelumnya saya mau minta tolong Mbah, agar ketiga orang kawan saya ini diberikan izin ke kamar kecil untuk membersihkan badan." Wajah Mbah Wodo terlihat kembali tersenyum. "Oh silahkan, di belakang rumah ini ada pancuran yang bisa dipergunakan kalian untuk mandi." "Terima kasih Mbah," ucap Mas Dikin seraya mengajak Indra dan Minto menuju belakang rumah. Seiring dengan menghilangnya mereka dari tatapan mata ini, terlihat mata Mbah Wodo menatap saya dengan tajam. Ada rasa takut yang saya rasakan setiap kali mata kami beradu pandang. "Saya mengenal kamu, sangat mengenal kamu, coba kamu perhatikan ini," ucapnya sambil menggerakkan telapak tangan di depan wajahnya secara turun naik.